kita semuanya 147 dan terus bertambah. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 9.07, kita buka untuk acara kuliah umum ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Profesor Dr. Haji Mukhlas Samani MPD selaku pembicara utama di kuliah umum ini. Yang kami hormati Profesor Dr. Misri Ghazan selaku Ketua 1 Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah, dan juga Ketua MPP Al-Irsyad Al-Islamiyah Ustaz Sotikun, dan alhamdulillah sudah bergabung juga dari PB Wanita dan juga asatidzah seluruh cabang di Indonesia. Bagaimana kabar pagi hari ini? Mudah-mudahan sehat walafiat. Dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional 2024 yang jatuh tanggal 25 November, dan kita mengadakan kuliah umum pada tanggal 26 November 2024 yang insya Allah susunan acaranya nanti pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Quran, langsung materi kuliah umum, dan juga nanti ada tambahan best practice dari sosok Ketua LPP salah satu cabang Al-Irsyad Al-Islamiyah dari Bondowoso, dan juga nanti ada refleksi pelaksanaan lomba Innobil kemarin. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara kuliah umum ini dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Muhammad Amar Abqori, siswa SMI Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Madiun. Sudah bergabungkah? Dari Madiun? Assalamualaikum, dari Madiun. Ya. Assalamualaikum, dari MI Al-Irsyad Kota Madiun. Mungkin Ustazah Rini atau Ustazah Oh, ini sudah ya. Assalamualaikum, Mas Amar. Kedengaran suaranya? Waalaikumsalam. Jelas kedengaran suara ini? Oke. Sebentar, masih macet-macet. Sebentar ya. Videonya, nah itu sudah kelihatan. Mas Amar kelas berapa, Mas Amar? Kelas 5D, Ustadz. Oh iya iya iya. Oke, sudah siap ya?
Oke, pembacaan ayat suci Al-Quran surat Ya. Al-Mujadilah ayat 9 sampai 12 yang akan dibacakan oleh Ananda Muhammad Ammar Abkori, siswa MI Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Madiun, dipersilahkan. Bisa punya ya? Bisa. Ya, silakan. Ayo, Mat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitum fala tatanajau bil ismi wal udwan fala tatanajau bil ismi wal udwani wa maksiatir rasuli wa tanajau bil birri wat taqwa wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Innaman najwa minasyaitoni liyahzunal ladzina amanu walaysa bidarrihim syai'an illa biiznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila susu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah dzalika khairul lakum wa athhar fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahmana bil Quran. Syukran katsiran Ananda Muhammad Ammar Abkori, luar biasa ya. Hafalannya sudah sampai surat apa? Kedengaran Abkori? Oh, nggak kedengaran ya. Ya, terima kasih Muhammad Ammar Abkori, siswa MI Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Madiun. Ya, syukron. Untuk selanjutnya sambutan tunggal dari Ketua Umum Al-Irsyad Al-Islamiyah, dalam hal ini Ustadz Profesor Dr. Faisal bin Mati MA sudah bergabung insyaallah.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, apa yang diagendakan oleh MPP terkait dengan menghadapi kurikulum baru, apa itu? Deep learning ini. Ya, Prof. Deep learning. Ya, kita semua harus mengikuti dinamika yang ada, jangan sampai terlambat. Sedini mungkin kita harus memahami. Bagi kami sangatlah penting apa yang digantikan oleh MPP ini, keterlibatan semua komponen yang ada di Alisat ini kami hargai. Harapan saya kita akan lebih maju lagi di masa-masa yang akan datang. Sekali lagi saya tekankan, harus kita ikuti ada perkembangan kita apa yang ada di sekolah kita masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran pada Profesor Dr. Faisal bin Madi atas sambutannya. Mudah-mudahan bisa memotivasi kita semuanya peserta kuliah umum, dan kita nantikan acara selanjutnya yaitu kuliah umum oleh Profesor Dr. Mukhlas Samani MPD. Beliau adalah guru besar di Universitas Surabaya, bidang manajemen pendidikan, dan juga beliau pernah rektor Universitas Negeri Surabaya periode 2010 sampai 2014, dan beliau adalah Ketua Umum Dewan Pengurus Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan. Bagaimana kabar Prof. Mukhlas? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ini teman-teman guru-guru Al-Irsyad sudah tidak sabar ingin belajar bersama Profesor model pembelajaran deep learning untuk membangun karakter peserta didik. Waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Profesor untuk waktu sekitar 1 jam, 60 menit pemaparan, barangkali nanti ada tanya jawab sekitar 15 menit atau 30 menit. Pada Profesor dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa didengar? Bisa, Pak? Jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa malah amma ba'du. Terima kasih, alhamdulillah ini saya diberi kesempatan untuk ketemu teman-teman Al-Irsyad untuk berbagi ya mungkin pengalaman, berbagi pemikiran gitu ya. Saya pertama usul kita tidak perlu apa ya, kalau dalam bahasanya Pak Harto dulu itu ojo gerusa-gerusu, jangan gumunan gitu ya. Karena seringkali kita ini membuat jargon-jargon, kalau bahasa saya itu botolnya baru tapi anggurnya lama. Packagingnya yang baru, barangnya nggak banyak berubah kok gitu ya. Jadi, seperti Al-Irsyad, Muhammadiyah, Al-Ma'arif, saya dorong untuk membuat ini loh, roadmap kita yang kita yakini akan kita jalankan gitu ya. Bahwa nanti kemudian ada penyesuaian sana-sini, ya tentu. Tapi garis rule itu jangan banyak diombang-ambingkan oleh jargon-jargon baru yang seringkali juga cuman jargonnya kok sebenarnya barangnya tidak jauh beda. Izinkan saya memulai dengan menyampaikan yang saya siapkan, pendek mungkin nggak sampai sejam kira-kira ya.
Sebentar, saya carinya di mana share screen-nya. Oh, di sini share screen, moga-moga bisa. Oke. Nah, apakah bisa terlihat apa yang saya siapkan pendek ini? Bisa, Prof. Baik. Saya sangat gembira ketika oleh Ustadz Sotikun diberi arahan deep learning tapi ujungnya ke karakter gitu kan. Jadi di benak saya mengamati, mempelajari itu sebenarnya akhlak, moral, karakter itu ruh gitu ya. Ruh. Jadi saya kurang sependapat ketika kemudian karakter itu dijejerkan setara dengan soft skill yang golongannya kerja keras, golongannya critical thinking, bahwa dia itu sebuah yang soft ya, tapi itu nggak setara gitu. Di benak saya orang kerja keras itu harus diberi ruh, dijiwai oleh akhlak, oleh moral, oleh karakter ya. Tidak banyak manfaatnya, kemudian kalau orang kerja keras, orang pinter, tapi akhlaknya tidak bagus gitu ya. Jadi itu yang saya usulkan pertama kali. Nah, dengan begitu maka mestinya logika saya semua ustadz, semua guru di sekolah itu ya guru karakter, guru akhlak gitu ya. Mungkin tidak berteori, tapi bagaimana mencontohkan berperilaku yang berakhlak gitu ya. Kira-kira begitu ya. Jadi kalau saya guru matematika, guru fisika itu ya harus menumbuhkan akhlak dalam proses pembelajarannya. Ya, gitu kan. Jadi ini yang ingin saya sampaikan. Toh kita diajari dulu sesungguhnya Rasul itu kan diutus untuk menyebarkan akhlak, gitu kan. Jadi akhlak nomor satu kan. Saya karena bidang saya pendidikan, seringkali ketemu dengan teman-teman industri yang merekrut karyawan. Yang saya tangkap teman-teman industri itu yang dikeluhkan itu dua hal. Satu karakter, dua itu kemampuan bernalar. Kata teman-teman industri, anak itu bisa pinter kok skillnya. Apakah kalau misalkan ontir pinter, oh dia pinter ini itu, tapi seringkali kemudian akhlaknya nggak bagus. Saya seringkali guyon kan, nah, nggak akhlaknya nggak bagus, jangan pinter-pinter lah gitu ya. Karena kalau kemudian makin pinter tapi nggak berakhlak makin bahaya itu. Karena bisa ini dan itu kan. Itu yang pertama. Terima kasih ini saya diberi kesempatan mau berbagi tentang pentingnya karakter, pentingnya akhlak, moral dalam proses pendidikan yang nanti untuk kehidupan anak-anak. Yang kedua, teman-teman, sebenarnya istilah deep learning itu lebih banyak digunakan teman-teman yang menekuni AI ya. Sebenarnya ya. Jadi itu kan katakanlah satu derivat dari AI yang mencoba meniru bagaimana proses berpikirnya orang gitu kan. Yang mereka menyebut dulu neural networks gitu ya. Kira-kira gitu. Nah, kemudian itu diadopsi teman-teman ustadz, teman-teman guru yang mengajar menjadi sebuah proses belajar yang mungkin bahasa kita paling gampang itu yang tuntas gitu ya. Sampai paham betul, sampai melekat itu tidak mudah hilang dan mungkin akan digunakan sepanjang kita hidup gitu. Kira-kira begitu. Ketika kita mengadopsi istilah deep learning dalam proses pendidikan pembelajaran. Jadi
bukan kurikulum deep learning ya, tapi pembelajarannya yang deep learning gitu ya. Jadi katakanlah bagaimana belajar secara baik, secara tuntas, tidak gampang lupa, dan itu kemudian bisa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman sebenarnya kalau kita ya kita ini Muslim, kita ini belajar, barangkali deep learning itu agak mirip-mirip dengan tadabbur ya, kira-kira gitu kan, kira-kira itu. Jadi bukan sekedar membaca, tapi faham betul, menghayati betul, dan mudah-mudahan kita laksanakan dalam kehidupan. Kira-kira begitu, kira-kira. Jadi kalau kita belajar matematika, ya bukan dihafal saja, tapi kita tahu ini secara mendalam, dan kita bisa menggunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira begitu, kira-kira. Makna kata deep learning itu dalam konteks kita gitu ya. Teman-teman, karena saya diamanai, diminta untuk dikaitkan dengan karakter, ada baiknya mungkin kita menengok. Ini tulisan lama, sudah Lincona, lama sekali, mungkin tahun 89, tahun berapa lupa saya bukunya itu. Memang orang yang menekuni pendidikan karakter itu, kata Lincona itu ada 3 tahap dalam belajar yang terkait dengan karakter itu. Orang bisa tahu, tapi belum tentu merasa itu harus dilakukan. Saya orang Surabaya ya, saya sering bercontoh. Semua orang punya SIM motor, mobil, tahu kok kalau lampu merah itu berhenti. Tapi belum tentu loh merasa harus berhenti. Kita tahu kalau ada tanda S di garis itu merah itu nggak boleh berhenti di situ. Tapi kita seringkali tidak merasa harus gitu ya. Itu yang disebut nak tahu ya, knowing iya, tapi feelingnya enggak. Mungkin bahasa kita itu tahu tapi nggak menghayati gitu ya, kira-kira begitu. Tapi orang yang menghayati belum tentu melakukan loh ya. Tahu kalau ini harus berhenti lampunya merah kok. Tapi berhenti, nanti dulu. Enggak, ini macet, aku harus jalan aku. Cepet-cepet ini jalan ini. Jadi ada 3 tahap dalam konteks belajar tentang moral, karakter, dan seterusnya itu. Nah, sepertinya deep learning itu paling tidak itu sampai moral feeling gitu ya, bahwa itu mau tahu, paham betul, dan mudah-mudahan dilaksanakan menjadi moral action ya. Jadi teman-teman, kalau saya ini mantan guru SD, mantan guru SMP, mantan guru SMK, yang tidak pernah saya mengguru SMA, nggak pernah saya. Tapi SD pernah, bahkan pernah jadi kepala SD, kepala TK, SMP ngajar pernah, SMK ngajar pernah gitu ya, kira-kira begitu. Jadi saya berharap teman-teman kita mau menjadikan momen yang katanya deep learning itu anak-anak kita pandu sampai tahu betul karakternya begini begitu, dan merasa itu harus dilakukan dan betul-betul melakukan gitu ya. Nah, teman-teman, berikutnya saya ingin masuk ke substansi deep learning itu. Saya ingin beri contoh. Saya kira kita semua pernah belajar sepeda ya. Pernah kan? Saya kira nggak tahu adakah yang tidak bisa naik sepeda. Sepeda engkol ya. Sepeda itu. Ketika kita belajar dulu itu rasanya nggak perlu disuruh ya. Bahkan dilarang oleh ayah, oleh umi, oleh abi itu enggak belajar sepeda sampai jatuh-jatuh gitu kan. Nah, itu satu contoh bagaimana kita nanti mau mengkreasi supaya deep learning terjadi, gitu ya, terjadi. Nah, kalau itu digandengkan kata Steve Jobs, Prof. Misri tahu betul siapa dia gitu kan. Itu kan katanya di Jobs itu, the only way to do great work is to love what you do. Artinya apa?
kita akan mau belajar keras mengerjakan sesuatu yang sungguh-sungguh, lupa waktu kalau kita mencintai apa yang kita kerjakan. Sebenarnya kita pernah menjalani itu, orang tua seperti saya ini seringkali kalau ada bola kan kita lupa ada orang lewat kan. Karena kita ingin lihat bola, oh ini ada Piala Eropa, oh ini ada ini. Artinya itu yang menyenangkan itu seringkali kemudian kita tidak disuruh mengerjakan pun kita mengerjakan. Sama lah bagi yang punya hobi ngotak-atik motor, seringkali ngotak-atik motor itu kan lupa mandi. Itu kan. Jadi itu. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana kita bisa tahu, bisa mencari cara agar anak-anak itu kita rancang belajarnya itu yang cocok dengan yang disenangi. Saya ingin memberikan contoh di samping nonton bola tadi, biasanya kalau kita, saya orang Surabaya ya, jadi kalau malam-malam ada teng 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 itu ada mie lewat itu, kalau pas kita lapar tuh ada mie lewat yo. Tapi kalau kita kenyang itu kita nggak peduli. Artinya dua hal kan. Berarti kita akan memperhatikan sesuatu kalau kita senang hobi kita atau kita perlu itu ya. Atau perlu itu. Nah, itu yang mungkin kita tangkap, kita pakai sebagai analogi bagaimana kita mau ngajar, mendampingi anak-anak itu supaya dia termotivasi untuk belajar. Bahasa kerennya itu self-directed learning itu. Ada yang katakan self-directed learning. Artinya dia belajar tanpa disuruh, bahkan lupa waktu gitu kan. Nah, saya ingin mengkaitkan itu dengan konsepnya Ki Hajar Dewantara yang ini disampaikan tahun 30-an ya, berarti kan berapa ya? 90 tahun lalu ya. Kata Ki Hajar itu begini. Kata Ki Hajar, anak itu Ki Hajar punya istilah kodrat alam ya. Alam istilahnya itu. Barangkali kayak bakat, kayak minat gitu ya barangkali ya. Jadi dia memberikan metafor eh, kalau petani nanam padi, jangan mimpi panen jagung. Padi ya padi. Kalau saya seringkali kemudian mau menganalogikan, ya anak ini bakatnya main bola, jangan diajari menyanyi, nggak tertarik, kan? Wah anak ini bakatnya matematika, jangan diajari katakanlah bahasa Indonesia, mungkin nggak tertarik, gitu kan? Nah, bukan berarti harus bagus semacam, bagaimana mengkaitkan apa topik yang dia pelajari itu dengan hobinya dia dan kebutuhannya dia. Saya ingin masuk ke deep learning dari situ. Karena deep learning tadi kan secara konsep anak bisa belajar secara tuntas. Dan anak tuntas belajar kalau dia menikmati situasi belajar. Yang orang mengatakan joyful learning itu loh ya, kira-kira begitu. Nah, teman-teman, saya ingin masuk ini penelitian John Hattie ya, dan populer ini. Jadi John Hattie itu dengan mereview sekian banyak penelitian, orang masih ada, masih hidup John Hattie. Kapan hari kita ketemu di Denpasar ya. Kata dia, sebenarnya kalau anak sekolah dapat nilai 100, yang 49 itu sebenarnya potensi asal. Dasarnya pinter, dasarnya dia pandai, dari gampang diajar. Saya seringkali guyon, anak masuk ITB itu pinter-pinter, sehingga gak diajar pun ya pinter, gitu kan. Jadi kalau anak kedokteran pinter itu bukan karena dosennya pinter, enggak, karena dasarnya pinter, gitu kan. Karena dia menyumbang 49%. Tapi yang 30% ini oleh ustadznya, oleh gurunya, ustazahnya ya. Sehingga saya usul di teman-teman Arisyad, oke lah ini kan kita nggak bisa apa-apa, karena ini kan sudah takdir karir dari Allah kan, yang ini kan. Yang ini yang perlu dibayangkan bagaimana teman-teman ustadz kita, guru kita, ustazah kita ini berperan maksimal karena punya kontribusi 30%. Ternyata sarana itu penting tapi tidak sepenting ustazahnya. Karena cuma 7%. Jadi menurut saya
Yang pokok bagaimana kemudian kalau kita bisa mendorong anak-anak itu belajar apa yang dia sukai, sehingga dia katalah belajar tanpa disuruh, oleh ustazahnya yang bagus, maka dia akan dapat 79 poin dari 100. Lah, deep learning maunya anak belajar tanpa disuruh, self-regulated learning, dan dipandu oleh ustazah yang pinter mengarahkan ke sana. Walaupun mungkin alatnya terbatas, gitu ya. Nah, teman-teman, karena anak-anak itu punya potensi berbeda-beda. Satu punya potensi main bola, satu punya potensi bikin robot, satu potensinya menyanyi, satu macam-macam. Maka sebaiknya kurikulum kita itu tidak satu untuk semuanya. Seringkali ada guyon dalam dunia, dalam bidang yang saya tekuni itu, ya jangan menyuruh gajah untuk memanjat, ya nggak bisa, gitu kan. Dan sebenarnya kira-kira. Sehingga di benak saya kalau mau deep learning, maka kurikulumnya berdiferensiasi. Ada yang pokok, yang semuanya perlu paham, perlu ikut, tetapi ada bagian-bagian yang hanya diikuti oleh yang potensinya ke situ. Jadi misalnya ini matematika semuanya perlu ikut, itu ya. Tetapi ada juga matematika lanjutan yang hanya diikuti oleh anak-anak yang memang bakatnya matematika. Ini memang semuanya ada mata pelajaran atau namanya yang terkait dengan biologi atau ekonomi. Tapi ada juga biologi lanjutan, ekonomi lanjutan untuk mereka yang arahkan ke sana. Saya dengan teman-teman sudah melakukan eksperimen ini mungkin sekarang 5 tahun lalu, 6 tahun lalu memulai ya. Hasilnya bagus, alhamdulillah hasilnya bagus. Karena anak-anak kemudian, setelah didiskusikan, diajak dengan psikologi, dengan psikolog ya, macam-macam. Oh, anak ini potensi memang ke situ, nah, itu diarahkan ke situ dan kemudian dia menekuni itu dengan semangat yang bagus, gitu ya. Nah, ketika sudah memilih katakanlah ini yang saya sukai, itu sebaiknya anak-anak itu diberi materi pelajaran yang dia belum bisa, tapi dia yakin bisa. Mungkin kalau teman-teman mau belajar nanti ada teori yang zone of proximal development dari Vygotsky itu ya. Jadi gampangannya paling gampang begini. Saya seringkali mencontoh begini. Dulu ketika kecil seringkali kita melompat gitu ya untuk menggapai ya kusennya pintu apa itu. Tapi tidak pernah itu mencoba melompat kalau kusennya itu 3 meter kan? Karena nggak mungkin bisa. Jadi anak akan berusaha belajar itu kalau dia aku bisa kok, nanti bisa itu kan. Sama lah kita belajar sepeda itu kita ngotot karena kita yakin bisa nanti itu jadi kayak gitu. Ya di samping disukai, diberi topik-topik yang menantang, yang belum bisa tapi yakin dia akan bisa. Inilah kemudian yang mendorong jadi berdiferensiasi iya, mempelajari yang suka iya, diberi tantangan mempelajari yang dia yakin bisa tapi belum bisa. Nah, teman-teman, supaya yang dipelajari tadi melekat dan bisa itu ada wujudnya deal, dan sebenarnya kurikulum 13 juga mengadopsi itu kok, K13 itu, walaupun dengan cara yang berbeda itu kan. Jadi konsepnya begini kan, kalau pengen paham betul itu ya bisa menceritakan apa itu pada orang lain. Yang bahasanya K13 itu mengkomunikasikan, bahasanya deal itu teach others gitu ya. Jadi gampangannya gini,
Kalau cuma baca tok itu ya yang ngerti tapi nggak mendalam. Tapi kalau nyoba-nyoba itu lebih mendalam. Apalagi kemudian mempraktekkan dan menceritakan pada orang lain. Kira-kira ini bentuknya apa? Sebenarnya itulah yang disebut project based learning. Sebenarnya. Jadi project based ini itu anak-anak mengerjakan sebuah proyek tapi usaha yang kontekstual ya. Kontekstual itu artinya dia mengerjakan proyek yang memang di lingkungannya ada. Jangan sampai kemudian anak di Madiun sana, tadi saya dengar dari Madiun kan, kemudian di konteksnya ngomong soal hutan, gak ada hutan di Madiun itu. Jangan sampai teman-teman misalnya di Papua sana belajar, oh kereta api, gak ada kereta api di sana. Yang konteks lingkungannya ada, gitu kan. Mungkin juga konteks lingkungan budayanya ada, juga konteks yang tadi yang disebut apa kemampuan awal tadi itu ya. Ya. Nah, nanti di akhir saya tunjukkan saya di Surabaya pernah mencobakan konteks project based learning itu dan tampaknya anak-anak senang gitu ya. Nah, berikutnya teman-teman, saya ingin pindah ke yang berikutnya begini ya. Jadi eranya sekarang ini era digital, anak-anak kita itu kan anak gadget kan. Begitu buka mata nyari HP. Kata teman-teman, jumlah HP di Indonesia itu melebihi jumlah penduduk yang dewasa tentunya ya. Berarti banyak orang yang HP-nya lebih dari satu. Anak-anak sekarang gadget. Nah, tidak mungkin kita mau apa ya? Tidak mungkin kita ini menganggap itu nggak ada. Saya umur saya 73 tahun, anak saya 3 sudah dewasa semuanya. Saya masih ingat tahun-tahun berapa ya? Tahun-tahun 90-an ya. Ketika pertama kali ada internet itu kan anak saya yang nomor 1 2 itu waktu di SMA gitu ya. SMA ingat saya. Itu saya mikir apakah dilarang main internet ya? Kalau dilarang ini malah jangan-jangan ke warnet. Jadi kemudian malah saya di rumah dibuatkan internet tapi diberi protokol begini, begini, begini gitu ya. Nah, saya usul teman-teman Al-Irsyad, usul saya justru bagaimana kita memanfaatkan gadget itu untuk mendukung proses deep learning tadi gitu kan. Deep learning tadi. Jadi kan gadget itu kan katakanlah digital, informasi di dunia cyber itu kan datanya ada gitu kan. Tapi kan data mengolah kan tidak diajari oleh gadget kecuali AI nanti ya. Sehingga saya usul kemudian ini contoh yang pernah saya cobakan mungkin 4 tahun lalu ya kira-kira 4 tahun berapa ya 2001 ingat seperti tahun lalu ya. Jadi di lab schoolnya UNESA itu saya mengambil anak kelas 5 waktu itu. Kemudian kan 24 per kelas itu kan. Kemudian kita kelompokkan menjadi 6 kelompok masing-masing 4 orang. Kan ya di Surabaya kan ambil semua anak bawa gadget kan. Tertanya kemudian kalau kita mau trip ke kebun binatang dari sekolah di lab school itu binatang. Kemudian naik bisnya kampus gitu ya. Rute mana yang terpendek? Nah, terpendek. Ternyata bisa itu mereka buka Google Map, dicari jalannya. Nah, lewat ini pendek Ustadz. Ya, tapi kan nggak mungkin bis lewat situ jalannya kan kecil gitu kan. Nah, itu kemudian melatih mereka menggunakan data di internet, di Google Map itu untuk mencari jalan terpendek dari sekolahnya dia naik bis ke kebun binatang. Ketika saya minta oke kebun binatang ya, sekarang kan bisnya nyewa kan, coba cari nyewanya berapa. Murah mana dengan naik Grab saja gitu kan. Ya murah naik Grab, Ustaz. Ya tapi Grab kan nggak muat 24. Coba dihitung ya. Kalau 24 Grabnya berapa gitu kan. Oh Grabnya mesti 4 Ustaz. Nah dihitung. Jadi dia bisa membandingkan nyewa bis atau naik Grab. Mana yang lebih murah.
Datanya ada di Grab, datanya ada, ketika buka, bis sewanya juga ada. Lah, membandingkan, mengalihkan itu yang tidak ada di internet. Itulah kemudian melatih anak-anak problem solving. Juga kamu tanyakan waktu itu, oke, nanti kalian diberi uang 200.000 untuk berempat ya, untuk makan siang. Makan apa di sana? Silahkan Google apa aja warung di kebun binatang dan sekitarnya. Ternyata mereka senang mengerjakan itu dan kemudian di akhir pelajaran mereka melaporkan itu. Terjadi diskusi yang bagus antara mereka. Inilah contoh-contoh deep learning sebenarnya dengan menggunakan contextual project based dan kemudian anak didorong menggunakan informasi yang sekarang ini banyak di dunia maya. Nah, teman-teman bagian akhir teman-teman Aisyah, saya itu agak risau ketika anak di SMA belum tahu akan kerja apa, akan kuliah kemana. Saya risau betul. Atau mungkin ada teman-teman yang kemarin nonton sepak bolanya Indonesia dengan Jepang ya. Adakah yang nonton ketika kita kalah 5-0? Ada yang nonton teman-teman? Ada, Pak. Apa yang Ya. Bapak Ibu dapatkan dari nonton itu? Kesan apa ya Pak? Kompak setelah selesai membersihkan arena tempat duduknya masing-masing. Betul Ustaz. Jujur saya nonton saya malu dalam diri sendiri. Saya malu bukan main. Bukan malu karena kalah. Malu karena kita ninggal botol, ninggal macam-macam. Mereka yang bersihkan. Bayangkan, agak malu kita itu. Wis kalah, wisan. Jadi bolanya kita kalah, karakternya kita kalah. Itu yang saya malu. Nek kalah main bolanya, oke lah, memang kita kalah. Tapi kemudian dia yang mengumpulkan batas kresek, masukkan itu disumpahin, dan dia yang buang. Di rumah kita lagi. Nah, itu teman-teman, ini saya ambil, moga-moga bisa dipakai bahan banding, tidak harus diadaptasi. Inilah gaya Jepang. Jadi ini saya ambil. Di Jepang itu yang saya pahami berkali-kali ke sana itu, kalau anak PAUD, anak TK itu, yang pokok itu bisa mengatur diri sendiri. Bisa pakai baju sendiri. Kalau selesai duduk mau apa ya? Masukkan kursi ya, sendiri. Kalau pulang dan bubar sekolah lagi kursi dibalik ke mejanya itu ya. Dia kemudian dia tahu tanggung jawabnya dia paling tidak untuk diri sendiri. Jadi kalau kemudian dia anak Jepang itu kemudian buangannya minumannya dimasukkan ke tas kresek itu sejak TK memang begitu. Jadi dibiasakan habituasi karakter dari itu. Kalau anak Jepang kemudian tahu nggak akan nyerobot antri itu mulai SD ditumbuhkan. Tidak boleh mengambil haknya orang lain. Ini bajunya kakak, ini bajunya Umi. Nggak boleh saya gini. Itu sejak SD. Jadi kalau tadi TK itu di sendiri mulai lebar ke lingkungannya. Oh ini hak ini. Kalau masuk kamarnya kakak harus tutup itu dulu. Karena itu ruangannya kakak bukan ruanganmu. Sejak SD. Sehingga tahu. Waktu misalnya. Itu kalau sana kan ditumbuhkan betul. Kalau kamu datang ke sekolah itu terlambat, kamu ganggu temannya. Itu ya. Nah, di SD akhir, di SMP awal itu anak-anak mulai, kamu yang sebenarnya bakatmu apa toh, potensimu apa toh? Apa yang kamu sukai? Sehingga kemudian tahu, oh saya ini saya matematika, jadi mestinya saya menekuni matematika, bukan menekuni apa namanya ekonomi. Oh enggak, saya suka ini. Itu di SMP. Dan kemudian anak-anak biasa kemudian SMP akhir sudah mantap, saya akan masuk ke sini.
Nah, ini yang tampaknya perlu kita. Ini saya gandengkan tadi kan saya dorong supaya anak-anak itu menekuni, mempelajari apa yang dia sukai. Kurikulumnya berdiferensiasi lah. Supaya anak bisa milih ini loh, maka dari awal itu didorong untuk, oh iya, memang saya sukanya ini, tapi tanggung jawab suka ini berarti betul-betul mempelajari yang maksimal. Nah, terakhir teman-teman, terakhir ini berapa ya? 1800 tahun berapa ya? Sekarang 2024 ya. Berarti kira-kira 14 abad yang lalu. 1400 tahun lalu itu kita dipesan loh oleh Ali bin Abi Thalib, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya karena mereka hidup bukan di zamanmu. Nah, saya membayangkan kalau sekarang anak masuk SD tahun 2024, itu kan lulus tahun 2030. Kalau dia masuk SMP 2033 baru lulus SMP. Kalau dia masuk SMA, SMK, aliyah, lulus tahun 2030. Kalau misalkan dia nggak kuliah, bekerja, maka pekerjaan yang akan dihadapi pekerjaan tahun 2036, bukan pekerjaan tahun 2024. Nah, itu yang mohon dipikirkan, direnungkan. So, kalau begitu kita menyiapkan anak-anak tahun sekian, kira-kira seperti tantangan itu. Tantangan seperti apa? Di benak saya, mohon maaf kalau saya keliru, di benak saya, jangan-jangan apa yang kita ajar ke tahun ini, tahun 36 sudah nggak ada barangnya itu. Saya kemarin siang saya diundang ke Malang, diundang ke perguruan tinggi, saya guyoni teman-teman siapa yang dari jurusan otomotif itu kan. Saya, Prof, tolong ditutup aja jurusannya itu. Kenapa? Lah mobil listrik itu. Jadi nanti lulusannya kan kerjakan apa mobil listrik sekarang ini. Itu kan, gitu. Jangan-jangan begitu. Nah, tinggal mohon dipikirkan, saya juga tidak tahu jawabannya. Apa bekal yang kita tumbuhkan pada anak-anak itu supaya dia bisa menghadapi, beradaptasi dengan situasi mungkin 10 tahun, mungkin 15 tahun, mungkin 20 tahun yang akan datang. Di benak saya, itu hanya tadi, yang akhlaknya bagus, nalarnya bagus, mau belajar keras untuk menghadapi tantangan. Nah, terakhir teman-teman, ini saya cuplikan, panjenengan bisa mencari nanti di internet, ada videonya. Ini orang blasteran Amerika Cina, namanya siapa ya? Angela Duckworth. Itu dia psikolog. Ternyata kata dia, yang menentukan orang berhasil tidak itu semangat, bahasa mereka grit ya. Jadi kalau bahasa kita barangkali itu apa ya, daya juang, pantang menyerah, gitu. Kira-kira begitu ya, kira-kira. Nah, yang sebelah kiri ini kita tuh agak beda ya. Singapura tahun depan, tahun 26 berarti 2 tahun lagi ya. Tahun 26 akan memulai era pendidikan baru. Tahun 26 berarti tahun 2 tahun lagi. Itu dimulai mikirnya tahun 17. 10 tahun mereka mikir, nggak instan. 10 tahun mikir gimana itu. Ini hasil studinya. Jadi orang Singapura itu merasa anak-anak Singapura era sekarang ini, mereka nyebut apa ya, lembek ya. Tidak tough, tidak apa ya, bahasa kita apa ya? Itu lembek itu, gampang menyerah dibanding orang tuanya, kakeknya. Jadi katanya Singapura, tanya, kami pernah diundang tahun 18 ke Singapura itu, diskusi gimana caranya bikin pendidikan pembelajaran yang walaupun bapaknya kaya, semuanya ada, anaknya itu pantang menyerah, kira-kira begitu. Nah, monggo, ini saya hanya mau menawarkan pada teman-teman Aisyah,
Kalau kemudian nanti ke depan kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan, situasinya, kata orang era disrupsi, maka apa yang perlu kita bekalkan pada anak-anak tadi, kemudian bagaimana menghadapi dan seterusnya. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan dengan senang hati kalau nanti kami bisa diskusi walaupun lewat online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, materi yang sangat berbobot dan sangat relevan untuk kita-kita para guru Al-Irsyad seluruh Indonesia bisa mengamalkan satu saja dari poin-poin yang disampaikan oleh Profesor ini. Insya Allah sekolah kita pasti akan unggul, apalagi bisa menerapkan semua yang disampaikan. Saatnya bagi asatidzah untuk bisa mendiskusikan barangkali ada pertanyaan karena terbatasnya waktu Profesor ini diberi kesempatan 3 penanya. Begitu nggih, Prof? Monggo dengan Oke. senang hati. Untuk sesi pertama mungkin 3 orang, ada yang mau bertanya dari cabang mana? Barangkali raise hand. Tolong host juga bisa memastikan di chatnya barangkali ada pertanyaan. Oh, disebut. Oh, ada 2 ini ya, yang raise hand, SD Banyuwangi dan Hans Nidi. Ya. Oke, ada 2 ini. Bisa dari SD Al-Irsyad Banyuwangi, kami beri kesempatan yang pertama. Silakan, Ustadz atau Ustadzah ini? Dipersilakan. Kenalkan nama, terus jadi guru apa gitu. Ya, silakan Ustadzah. Ustadz. Izin bertanya, Ustadz. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Nandi atas waktu yang diberikan. Salam kenal Profesor Mukhlas. Dari kami SD Al-Irsyad Banyuwangi menyambut baik adanya kurikulum atau pendekatan deep learning ini. Tantangan kita ke depan, mengutip tadi, kita menghadapi generasi yang semakin lembek, endurance-nya kurang, daya juangnya lemah. Nah, kalau tadi penekanannya adalah bagaimana siswa bisa belajar sendiri tanpa disuruh. Jadi kita berhadapan dengan banyak sisi, lingkungan, teknologi, orang tua, dan kepada siswa itu sendiri. Tugas guru kami rasakan juga makin berat, Prof. Maka kami minta tips dan trik bagaimana kami mengawal proses pendidikan ini agar terwujud siswa yang tangguh, siap menghadapi Indonesia emas di 2045, bukan Indonesia cemas. Terima kasih, Profesor. Terima kasih, Ustadz Nandi. Kami siap menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah dari SD Al-Irsyad Banyuwangi. Ini ada 2 lagi. Mau langsung atau ditampung dulu, Prof. Nisam? Monggo, enaknya bisa ikut aja deh. Oke, ditampung dulu ya. Ini ada 2 lagi. Oh, itu malah 3 kan gitu ya. Berarti Handi ya, Handi ya. Dari mana ini? Ya, silakan Ustaz. Nanti yang ketiga Ustazah Nunik. Kalau Ustazah Nafisah, mohon maaf nanti kalau ada waktu baru ya. Karena yang keempat ternyata ini.
Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Pak Prof. Mukhlas atas sharing ilmunya yang luar biasa. Tadi kita sudah banyak mendengarkan. Di sini ada beberapa hal yang saya catat, Prof. Ya, terkait dengan tadi bagaimana deep learning, kemudian project based learning, kemudian self-directed learning gitu ya, yang mana ini bisa menjadi pendekatan di dalam pembelajaran. Cuman gini dok, Prof, yang menjadi kendala ya ketika tadi kita sudah mendapatkan informasi deep learning itu seperti apa, project based learning, self-directed learning, bahkan tadi sudah memberikan contoh konkret ya yang tadi seperti dari kebun binatang dari kampus ke kebun binatang gitu ya, kemudian disodorkan dengan beberapa pertanyaan yaitu. Nah, terkadang yang menjadi permasalahan kami itu ketika kita ingin coba menerapkan pendekatan-pendekatan yang tadi disampaikan gitu, berkenan dengan bagaimana perumusan mapelnya gitu, Dok. Prof. Jadi mata pelajaran ini seolah-olah menjadi menjadi sesuatu yang masih jadi momok gitu, Prof. Ketika kita ingin coba menerapkan hal tadi gitu, karena penilaian itu kan mata pelajaran ini sesuatu yang seolah-olah di pendidikan atau di sekolah itu nggak bisa dipisahkan gitu. Artinya harus terangkum semuanya gitu. Nah, kemudian tadi bagaimana akhirnya pemanfaatan digitalisasi untuk menunjang gitu. Nah, mungkin itu tadi pertanyaan dari harapan untuk MPP dengan tadi konsep yang sudah kerangka yang sudah disampaikan oleh Prof. Mukhlas. Harapannya ada follow up tindak lanjut ke depan untuk bagaimana nantinya Al-Irsyad itu membangun kerangka kurikulum yang akhirnya bisa menerapkan ya setidaknya tadi ya minimal 1 atau 3 gitu ya, Pak Nandi ya tadi disampaikan, sehingga itu bisa menjadikan pendidikan Al-Irsyad bisa lebih unggul lagi di antara lembaga-lembaga pendidikan yang ada. Mungkin seperti itu, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berakhir, maksudnya ini Hansdi itu dari cabang mana? Saya dari Karawang. Oh, Karawang. Dari Karawang. Ya, namanya memang Hansdi ya? Ya, Kandi. Oh, Kandi. Ya, Kandi, seperti itu. Salah Nandi. Ya. Oke, terima kasih. Pertanyaannya kedua, yang terakhir ini Prof. Karena tadi sudah disampaikan, Ustadzah Nunik ya, Nunik Pratiwi, silakan. Ya, silakan Ustadzah Nunik. Tadi yang raise hand. Oh, nggak connect barangkali. Oke, ini ada Kartika Puspa ya. Oh ya, ini. Suara yang di speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ciledug ini ya. Ya, Afwan Ustadz, tadi kami nonton bersama ya Ustadz dari Al-Irsyad Ciledug. Kemudian saya dengan Ustazah Tika bareng sama teman-teman yang lain juga izin bertanya terkait mungkin kalau misalnya tadi dijelaskan itu kan hampir mirip dengan kurikulum Merdeka yang memang sudah diterapkan sekarang ya. Maksudnya perbedaan mendasarnya itu antara deep learning dan kurikulum Merdeka sendiri itu bagaimana Ustadz? Itu pertanyaan kedua. Kemudian yang kedua juga terkait kurikulum berdiferensiasi. Memang betul kita ingin anak-anak kita itu bisa muncul potensinya dan mempelajari apa yang mereka sukai agar kedepannya mereka sudah tahu gitu arahnya mereka ingin jadi seperti apa.
Nah, itu kan salah satu fitrah bakat juga ya untuk anak-anak. Nah, cuman kami juga kesulitan ketika memang di sekolah kan biasanya di apa ada berbagai macam mata pelajaran dan juga ada scoring-scoring yang memang itu mempengaruhi terhadap anak-anak harus tuntas dalam segala bidang gitu tuh. Itu bagaimana terkait hal tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk sesi pertama ini 3 penanya. Yang pertama dari Banyuwangi, tips dan trik untuk siswa yang mencetak siswa yang tangguh dan berkarakter di zaman generasi Z atau generasi stroberi ini. Gimana, Prof? Ya. Jadi, ya ini berbagi pengalaman ya. Jadi anak-anak kita ini kan memang eranya era gadget, eranya era instan gitu ya. Nah, tetapi kan kita juga bisa melihat bagaimana semangat anak-anak itu ketika mengerjakan sesuatu yang dia sukai. Menurut saya pintunya ke situ ya, pintunya di situ. Sebagai berbagai saja berbagai pengalaman saya, kemudian di rumah ini ada rumah sebelah sih, ada cucu saya yang SD kelas 1. Ya anak sekarang kan pegangannya kan tab gitu kan. Tapi ternyata kemudian kalau kita bisa memanfaatkan tabnya dia untuk mengerjakan sesuatu itu dia semangatnya bukan main. Jadi misalnya hari Minggu kemarin itu kebetulan kami di rumah membersihkan kolam ikan kecil gitu. Di situ, ayo coba kamu cari di tabmu itu bagaimana caranya agar lumut ini tidak tumbuh cepat. Cari. Jadi, gimana sih caranya supaya ikan ini cepat gede? Cari. Ya, itu yang menurut saya perlu dimanfaatkan supaya anak itu kan intinya kerja keras, pantang menyerah. Nah, dia pantang menyerah kalau dia mengerjakan dia sukai. Tadi kan saya beri contoh anak bersepeda kan, itu kan pantang menyerah. Jatuh pun nggak apa-apa, itu nggak apa-apa gitu kan, karena dia memang pengen bisa naik sepeda. Nah, itu yang perlu dicari supaya anak itu kemudian dia berlatih setiap hari kerja keras sesuatu yang dia sukai gitu ya. Untuk teman dari Karawang dari Ciledug begini, atau mungkin teman-teman ASA semuanya ya. Jadi sudah lama, saya mungkin sekitar 15 tahun lalu, saya itu menemukan buku yang agak aneh. Judulnya Going Deep. _2 Spiritual Management gitu. Ini buku apa ini kan? Saya masih ingat bukunya warnanya hijau dan nemunya di balik papan. Pas saya ke balik papan beli itu, kemudian yang nulis itu Ian Percy, IANPERCY, kan? Ini buku apa tuh ini? Nah, tapi setelah saya baca itu menarik itu. Nah, ini mungkin untuk teman dari Kerawang dan dari Ciledug tadi. Buku itu mengatakan begini, kita semua ini ya dalam bekerja itu dikelompokkan menjadi 4 kelompok. 4 kelompok katanya. Kelompok pertama, karena bukunya berbahasa Inggris, menggunakan bahasa Inggris ya, itu menyebutnya orang-orang yang kalau bekerja itu komitmennya political commitment. Saya juga nggak tahu kenapa disebut political. Orang kelompok ini bekerja loh, aturannya gini. Aturannya harus mata pelajaran, harus jam 7 masuk, jam 3 pulang, aturannya begitu. Tengah hari ngapain? Nggak diatur, terserah. Gitu kan. Yang penting, umpama kita gitu ya, sholat memenuhi kewajiban. Kira gitu kan? Kewajibannya begini. Itulah political commitment. Yang nomor 2 katanya orang-orang kelompoknya itu intellectual commitment. Komitmen intelektual? Enggak. Yang penting itu siang jangan begini, enggak. Yang penting yang benar begini bukan begitu. Jadi ya, yang benar begini loh ya.
Bukan begitu. Aturan itu keliru itu. Gitu kan. Benar begini. Itu katanya orang-orang intellectual common. Lah saya mendorong paling tidak RS ke sini. Gak ngono kudune itu, gak begitu itu. Gini mestinya lo ya gitu. Kan RS pengalaman lama. Bahkan sebelum orang-orang lain ngomong macam-macam kan. Itu. Gini yang benar. Kan. Nah, tapi ada yang kelompok ketiga. Kata buku itu namanya social commitment. Ditanya, yang sampean ajarkan bermanfaat bagi murid? Lah, gak bermanfaat untuk apa? Sebaik-baik manusia itu bermanfaat pada orang lain. Khairun-nas anfa'uhum. Lah ngapain? Jangan sampai anak diajak ngerjakan yang nggak ada manfaatnya. Loh, apa iki? Kan gitu. Kata orang Surabaya, ya apa sampai niku ngene kan orang Surabaya gitu kan. Ya apa sampai niku. Nah, ini. Jadi bukan hanya benar salah, tapi ada manfaatnya enggak? Anak-anak didorong belajar situ. Saya sering guyon gini Ustaz, ini guyon ya, jangan marah. Jangan marah. Alkisah ada orang nyuri HP di akhir bulan Ramadan. Kok yo nasibnya jelek, nyorong HP, ketangkap oleh satpam. Dia berusaha lari, dipukuli sama satpam. Mati. Mati kan? Ya sudah, mati mau diapakan kan? Udah, dimakamkan. Ketika pentakziah pada pulang dari makam, datang malaikat. Ditanya, yang tadi nyuri namanya Kandi. Kandi, tadi kamu nyuri HP. Iya malaikat. Kok nyuri kamu? Ini kamu. Saya ini ingin Idul Fitri pulang kampung. Nunjukkan ke orang tua punya HP. Beli dong. Gak punya uang Ustaz. Gak malaikat, gak punya uang. Kamu gak kerja. Cari kerja gak dapat malaikat. Kamu gak sekolah. Sekolah di Al-Irsyad. Kan? Sekolah itu. Loh kok nggak kerja? Nggak tahu, saya diajari aneh-aneh itu dulu. Nggak ada gunanya kerja. Udah, berdebat kan? Pokoknya berdebat, udah. Ya udah, pokoknya kamu nyuri HP, itu barang haram, kamu masuk neraka. Ya malaikat, saya menerima masuk neraka. Tapi itu loh Ustadz yang dulu ngajar saya itu loh. Apa nggak ada konsekuensinya tuh? Menjadikan saya masuk neraka. Tolong itu juga masuk sekali neraka ya, cilaka toh. Ya kan? Itu yang maksud saya, yakinkan diri kita, yang kita ajarkan itu ada manfaatnya, cocok untuk menghadapi ke depan. Yang keempat itu harus lihat, apakah yang panjenengan sampaikan itu cocok dengan nilai-nilai spiritual, nilai-nilai Islami yang kita yakini. Kalau enggak, jangan. Gimana? Gitu kan? Yang tadi saya tunjukkan, yang pokok itu, yang menjadi roh, segala roh itu ada nilai-nilai itu. Islam begini loh ya. Sebaik-baik orang bermanfaat pada orang lain. Sebaik-baik sholat tepat waktu. Bukan sholat loh ya. Sholat. Jadi seringkali kita dalam belajar itu kan kemudian metafor bentuknya kan. Ingat nggak ketika kisahnya Sya'ban itu? Tentu cuman penjelasan dibacakan. Yang ketika Sya'ban itu sahabat Rasul yang katanya orangnya pokoknya kalau sholat di jamaah itu masih di pojok, itu kan diem saja, datang di awal, pulang itu kan diriwayat suatu saat kan Sya'ban nggak ada kan, nggak ada. Rasul kan tanya, kemana itu sahabat itu tuh, kan ternyata meninggal kan. Ketika dikunjungi Rasul ke rumahnya kan istrinya tanya, ya Rasul tadi sebelumnya hanya mengatakan 2. Kenapa enggak yang baru? Kenapa enggak yang jauh gitu kan? Itu kan 2 hal yang sebenarnya tidak bisa diterima dengan mentah-mentah. Jangan yang baru itu kan kisahnya ketika kita musim dingin, ada orang yang memberikan jaket yang lama kan? Artinya kan itu kan keikhlasan.
seandainya saya memberikan yang baru kan lebih tinggi ganjarannya, itu kan keikhlasan. Kenapa yang jauh itu? Karena yang lebih jauh paling berarti itu kan kerja keras. Nah, hal-hal semacam itu yang tadi itu mestinya itu menjadi roh ketika kita mengajarkan yang tadi Bapak sebut itu karakter, akhlak, moral tadi. Nah, monggo Bu Nuning, Ustazah Nuni dan Ustadz Nandi itu mau yang mana? Apa yang politikal, apa yang intelektual, apa yang sosial, apa yang Ya. spiritual, masing-masing gitu kan. Oh ya. Tapi nanti Pilihan. ditagih dari sana yo, Ya. ditagih loh ya, gitu ya. Siap, Prof. Masya Ye. Allah. Ini menjawab dari pertanyaan Ustadz Nunik dan Ustadz Kandi ya, Ustadz Kandi S Karawang ini ya. Terima kasih Prof. Luar biasa. Ini tinggal kita orientasinya political commitment atau intellectual commitment atau social commitment atau spiritual commitment kan begitu. Monggo Masing-masing bisa dipilih dewi-dewi. ya berimplikasi nantinya. Masya Allah. Ini pilihan masing-masing cabang barangkali bisa apa namanya menentukan arahnya atau mungkin juga mengevaluasi saat ini guru-gurunya itu banyakkan political commitmentnya atau pilih yang intellectual commitmentnya atau social commitment bahkan mungkin spiritual commitment. Untuk Prof Misri masih di sini Ustaz Prof Misri. Assalamualaikum. Kayaknya karena waktu juga dan Prof Misri untuk bisa memberikan ya ini Ya, terkait dengan komitmen ya Ustaz. Mungkin bisa ya closing statement sih ya atau kesimpulan atau mungkin ya komitmen ke depan ini guru-guru kita kayaknya lagi bersemangat mumpung di Hari Guru. Silakan mungkin diberi waktu untuk Prof Misri untuk memberikan ya, closing statement. ya. Ada, Ustaz. Terima kasih. Jazakumullah khairan kasiron, Prof Mukhlas Amani. Hanya Allah yang bisa membalas kebaikan Prof Mukhlas dan luar biasa materinya. Kita melihat bahwa teknologi ke depan memang harus dimanfaatkan, terutama jadi jangan dimusuhi tadi dalam depannya ya, jangan dialihkan karena anak-anak itu nanti akan mencari ke tempat lain seperti air yang mengalir gitu, maksudnya dia nanti ke warnet dan segala macam gitu ya, nggak bisa dikontrol gitu. Jadi manfaatkan itu untuk deep learning dan kita kemarin baru saja ini Prof Mukhlas baru saja melaksanakan lomba kreativitas atau inovasi pembelajaran guru Alhamdulillah. dalam rangka Hari Guru Nasional ini. Dan terlihat sekali banyak sekali kemampuan guru-guru yang memanfaatkan teknologi untuk membantu murid atau siswanya untuk belajar lebih intens tadi dengan berbagai macam tadi ya project based learning dan itu sudah sebagian sudah yang tentu yang finalis memang yang terbaik gitu ya dari yang baik-baik dari terlihat sekali dan itu mungkin akan bisa disebarkan ke depannya kita ke depannya. Jadi intinya adalah kita nanti harus komitmen ya saat ini untuk membantu anak-anak mempersiapkan dirinya sebagaimana tadi disampaikan oleh Prof Mukhlas masuk ke masa depannya yang tadi hitung-hitungan tahun tuh ya 2036, 2050 dan sebagainya kita jauh sekali berbeda. Saya membayangkan barangkali kecepatan teknologi dan kecepatan tentunya pengaruhnya bagi proses pembelajaran di zaman orang tua kita berbeda ketika mereka mendidik kita dengan kecepatan teknologi, perkembangan teknologi kita ketika mendidik anak-anak kita. Dan tentu mereka lagi nanti akan juga menghadapi mungkin teknologi akan lebih cepat lagi berkembang. Dan saya kira ini semua sudah didasari atau difasilitasi oleh mabadinya Al-Irsyad, yaitu mendukung penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kesejahteraan manusia. Dan pendidikan adalah salah satu pintu terbesar, pintu paling besar barangkali untuk kesejahteraan anak-anak didik kita dan anak-anak kita semua. Jadi rasanya tidak ada sesuatu yang dikotomis, artinya secara mendasar kita sudah mendukung itu dan tinggal kita bagaimana menggunakannya. Insya Allah juga hari-hari ini kita sedang memperbaiki kurikulum Al-Irsyad, mudah-mudahan bisa kita arahkan ke sana. Jazakumullah khairan kasiran, mohon maaf Prof Mukhlas dan
guru-guru semua. Tadi saya terpental berkali-kali, jadi masuk lewat HP, masuk lewat laptop gitu ya. Karena menarik sekali materinya, tapi wifi di sini agak berat nih di Lombok kebetulan. Ada Pak, mudah-mudahan bisa ketemu Pak Fatur Rahman nih hari ini, insya Allah. Mudah-mudahan ya. Terima kasih, mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya teman-teman semua, guru-guru semuanya, nanti ada dilanjut. Ini memang rangkaian Prof untuk memperingati Hari Guru Nasional. Saya Ada pamit lomba dulu berarti ya. inovasi, ya nanti juga ada review tentang pelaksanaan lomba inovasi pembelajaran guru-guru Al-Irsyad tahun 2024 yang kemarin dilaksanakan di Madiun, yang nanti akan disampaikan oleh Ustaz Totok. Dan juga ada best practice ini. Yang luar biasa adalah diri LPP, Ustaz. Jadi Ketua LPP Al-Irsyad Al-Islamiyah Bondowoso. Ini beliau sangat semangat yang bisa ditiru kan gitu bagi guru-guru Al-Irsyad se-Indonesia. Begitu Prof mungkin menyampaikan lanjutan kegiatan setelah kuliah umum ini. Terima kasih Prof Mukhlas dan teman-teman semuanya. Insya Allah ilmunya sangat bermanfaat, lebih bermanfaat kalau bisa diaplikasikan di sekolah kita masing-masing. Jazakumullah khair Prof Mukhlas ya. Alhamdulillah. Saya izin live ya. Oh, oke, matur nuwun nggih. Kita lanjutkan. Mungkin juga Prof Misri bisa nanti menyapa Ketua LPP Al-Irsyad Al-Islamiyah Bondowoso. Ustadzah Khalifah, sudahkah ada di grup ini atau di link ini? Ustadzah Khalifah? Beliau juga kepala SMA negeri, bukan hanya satu, katanya lebih kan begitu ya. Masya Allah ini. Sudah Ustaz, Oh, Alhamdulillah. Masya Allah ya. Inilah profil, bukan profil ini. Ketua LPP Al-Irsyad Al-Islamiyah Bondowoso akan menyampaikan berbagi praktek baik tentang asuh siswa di kelas setiap hari melalui elektronik future plan merajut masa depan peserta didik. Masya Allah. Bersama Ustadzah Khalifah Nur Aziza SPD MPD. Beliau adalah Ketua LPP Al-Irsyad Al-Islamiyah Bondowoso dan juga juara 1 Kepala Sekolah Inovatif Provinsi Jawa Timur, Masya Allah. Ini bisa diambil juga pelajarannya nanti bagi guru-guru seluruh Indonesia. Insya Allah ini peserta 251 lebih ini ya, yang akan menyampaikan mendengarkan best practice dari Ustadzah Khalifah. Waktu sebenarnya diserahkan kepada Ustadzah Khalifah. Dipersilakan. Terima kasih Ustadz Nandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, apakah suara saya bisa terdengar, asatidzah semuanya? Jelas. Coba. Yang saya hormati, Ketua Umum Al-Irsyad Al-Islamiyah, Profesor Faisal bin Maldi. Yang saya hormati, saya takdimi Profesor Misri, yang alhamdulillah beberapa waktu lalu pernah berjumpa. Kemudian yang kita banggakan semua, Ketua MPP kita bersama tim yang tidak pernah lelah untuk membangun umat hari-harinya itu. Kalau kita melihat, Masya Allah beliau, mudah-mudahan semuanya Ustadz Sodikun bersama tim selalu Allah berikan kesehatan untuk terus berjuang memperjuangkan pendidikan Al-Irsyad Al-Islamiyah. Saya sangat bersyukur Ustadz Nandi diberi kesempatan untuk berbagi praktek baik yang alhamdulillah mudah-mudahan bisa diadopsi oleh seluruh asatidzah. Setelah ini akan saya paparkan dan insya Allah nanti malam saya berangkat ke Jakarta, mohon doanya untuk berjuang lagi di tingkat nasional bersama kepala sekolah yang terbaik di masing-masing provinsi. Mohon doanya mudah-mudahan bisa membawa, karena ketika berbicara saya itu tidak hanya saya tapi ada Al-Irsyad yang juga lekat ya Ustadz Nadia. Ya, mudah-mudahan menjadi keberkahan untuk semuanya. Baik Ustadz, saya akan izin share screen. Bentar ya Ustadz.
Apakah sudah terlihat ya Ustaz? Belum. Masih terlihat semuanya, Enggak bisa. Sebentar belum ya fokus. Ustaz. Iya Ustaz, sebentar Ustaz. Bisa. Biasanya pakai laptopnya sendiri, ini laptopnya anak. Nggak bisa ya Ustaz. Apa bisa di-share dari sana Ustaz? Saya udah kirim ke Oh, Ustaz Sodikun. Ustaz Satikun. Nggak bisa. Nggak mau Ustaz. Oke, lagi nunggu ini Ustaz Satikun. Sudah dikasih akses, Bu, silakan masuk. Share. Silakan dicoba share itu. Nggak bisa ya Ustaz Ustaz. Khalifah, mungkin bisa nge-share lagi, ini tadi sudah kan? Kenapa Ustaz? Bisa dicoba lagi untuk share. Oke, saya coba lagi ya Ustaz ya. Ya. Coba di-share. Yang saya kirim data untuk saya. Lagi bisa sama satu Rufi. Yang di-share materinya, Bu, jangan WhatsApp-nya. Dibuka dulu materinya. Iya, udah saya buka, tapi kok nggak bisa. Ini sebentar WhatsApp-nya saya tutup dulu Ustaz. Terus yang di-sharekan materi. Oke, kalau begitu keluar dulu aja nggak apa-apa. Nanti dari sini Ustaz Khalifah yang nge-share dari sini aja, Bapak. Iya, Ya. sudah saya kirim ke Ustaz Sodikun. Oke, ditunggu sebentar. Ini lagi proses. Nggak tahu ya. Baik Ustadz, sambil menunggu slide-nya, asatidz semuanya, selaku pemimpin pembelajaran, mungkin di forum ini kan juga ada kepala sekolah, kemudian ada manajemen, juga ada seluruh asatidz. Saya sangat meyakini bahwa as the leader of the school, bahwa the ability of managing the student strength and the student weaknesses is very important. Because it become the key of success how to rule in education. Saya meyakini bahwa kemampuan kita untuk understanding dan memanajemen the strength, kekuatan dan juga kelemahan siswa kita itu menjadi salah satu sukses bagaimana mengelola pendidikan. Namun ketika saya ditempatkan dari sekolah besar kemudian di sekolah kecil, ada sebuah kondisi yang sangat merisaukan, yaitu angka putus sekolah di sekolah saya itu sangat tinggi, asatidz semuanya. Jadi 40 siswa itu putus sekolah. Mengapa mereka putus sekolah? Karena pernikahan dini, kemudian hidup di bawah kemiskinan, yang dibuktikan begitu banyaknya siswa saya itu sebagai penerima PIP. Kemudian juga supporting system yang tidak berjalan. Karena sebagian besar pengasuhan itu tidak dilakukan oleh orang tua. Karena orang di TKW, TKI, kemudian juga beberapa itu yatim piatu, anak pemulung, buruh tani. Ini kondisi real yang saya hadapi. Sehingga kondisi yang lain, ketika saya melihat budaya positif yang kita bangun di sekolah saya, yaitu utamanya budaya religius, sholat duha nggak berjalan, kemudian sholat berjamaah juga tidak berjalan, literasi perpustakaan nol, sepi, tidak ada kunjungan sama sekali, tidak ada pojok literasi, apalagi mading. Ketika anak kita suruh membaca, maka yang ada itu ngantuk dan tertidur. Belum lagi budaya positif, yaitu kedisiplinan, itu setiap harinya itu 20 sampai 25 itu siswa terlambat. Tugas-tugas pasti menumpuk. Dan yang lebih memprihatinkan lagi ketika saya bertemu anak-anak, saya tanya, anak cita-citamu itu apa? Mereka nggak bisa menjawab, asatidz. Mereka hanya tertunduk, kemudian menggeleng, ya saya ditinggal lewat begitu saja. Motivasinya sangat rendah. Rasa percaya dirinya juga sangat kurang. Ketika diajak berbicara, kadang tidak menjawab.
Tentu ini menjadi bagi saya kondisi yang sangat krusial yang harus saya selesaikan. Kemudian setelah berdiskusi dengan banyak teman, saya menemukan solusi yaitu asuh siswa setiap hari di kelas melalui a future plan. Nah, asuh siswa di kelas setiap hari itu pengasuhan yang diberikan secara maksimal oleh wali kelas. Ada sebuah kesepakatan yang dibangun oleh wali kelas bersama siswa. Contohnya misalnya HP harus diletakkan karena kita sekolah negeri. HP harus diletakkan ketika proses pembelajaran. Tugas harus sudah selesai, tidak boleh terlambat dan kesepakatan-kesepakatan yang lain. Kemudian kesepakatan itu juga kita tuangkan dalam a future plan. Apa itu a future plan? Jadi ini di slide kedua, kemudian slide ketiga itu kondisi real yang saya hadapi dengan semuanya based on data, bagaimana siswa miskin kita jumlahnya itu hampir 50-60% siswa kita Ini siswa sudah miskin. bisa dilihat, Bu Khalifah? Iya, bisa Ustaz. Bisa Ustaz. Iya. Ya. Jadi ini Ustaz ya. Kemudian latar belakang tadi Ustaz, angka putus sekolah tinggi karena pernikahan dini. Masih SMA ada kelas 12 itu berhenti Ustaz asatidz semuanya. Karena di kami di Kecamatan Tapen Bondowoso itu berkembang budaya nikah siri. Ketika mereka masih berada di bangku sekolah. Nah, ketika nikah siri yang sangat memprihatinkan itu karena kita full day, kalau malam minggu itu sudah boleh dia tinggal bersama suaminya. Nah, akhirnya ya sesuatu yang diinginkan bukan tidak diinginkan, mohon maaf, ya terjadi gitu. Dan secara agama itu memang sudah boleh gitu. Maka banyak sekali pernikahan dini, putus sekolah karena pernikahan dini. Ya salah satunya tadi itu karena sudah bertunangan ketika masih berada di bangku sekolah, kemudian juga masalah ekonomi dan pendidikan orang tua yang sangat rendah. Kemudian ini Ustazah, jumlah yang bertunangan, apa yang saya lakukan tadi pengasuhan itu, asuh siswa setiap hari sebagai solusi. Nah, pengasuhannya kemudian dikuatkan melalui a future plan. Apa itu a future plan? A future plan itu berisi profil diri. Apa sih kekuatan anak? Apa cita-citanya? Bagaimana cara mencapainya? Apa kendala-kendalanya? Kemudian siswa juga tahu bagaimana solusi untuk menyelesaikan permasalahannya. Bahkan siswa itu sudah mempunyai roadmap pendidikan. Nah, kalau roadmap pendidikan ini, Al-Irsyad tentu punya roadmap pendidikan, ditambah kompetensi anak, kekuatan siswa juga ada di sana, maka saya sangat yakin sekian tahun ke depan pasti semua anak-anak itu sangat sukses karena dikawal terus melalui future plan-nya. Kemudian bagaimana agar inovasi ini bisa menjadi sukses? Saya meyakini tidak bahwa success is not a single one, it need others to collaborate. Bahwa keberhasilan itu nggak mungkin kita sendiri, butuh orang lain. Maka saya pertama langkah yang saya lakukan adalah bersama memahamkan satu langkah, satu tujuan tentang konsep asuh siswa di kelas tiap hari melalui future plan itu. Tentu pertama dengan seluruh wakil kepala sekolah dan staf, kemudian seluruh Bapak Ibu guru, saya pahamkan apa sih ini pentingnya, dampaknya terutama buat anak, dampaknya buat wali murid, dampaknya buat masyarakat, dampaknya buat budaya sekolah, dampaknya juga buat sekolah, apakah nantinya kita mampu berdaya saing atau tidak. Setelah semua warga sekolah paham, kemudian saya melakukan sinergitas dan konvergensi. Sinergitas yang saya lakukan, next slide, sinergitas yang saya lakukan itu, saya bertemu dengan semua stakeholder yang ada di wilayah Kabupaten Bondowoso. Ketika saya launching karya ini, saya datangkan Bapak Bupati, ternyata Bapak Bupati waktu tidak bisa, beliau mendelegasikan ke Wakil Bupati, dan subhanallah, Wakil Bupati itu membawa semua kepala dinas. Sehingga waktu itu ramai sekali di SMA saya, kepala dinas itu datang semua. Dan bagi saya ini sebuah peluang, karena dengan banyaknya tokoh masyarakat yang tahu, maka tentu akan mendukung. Mengapa sinergitas saya lakukan? Contohnya, saya melakukan MOU dengan KUA. Saya melakukan MOU dengan Dinas Sosial. Karena di sana itu yang menjadi salah satu celah anak bisa nikah dini meskipun usianya masih belum. Karena ada disposisi untuk nikah. Nah, ketika itu karena saya mengundang Bapak Bupati, maka Bapak Wakil Bupati bilang, kalau sampai ada yang menikahkan, memberikan disposisi nikah, maka nanti akan saya mutasi. Sehingga tidak ada yang berani memberikan disposisi untuk menikah pada usia yang usia masih sangat belia. Termasuk dengan puskesmasnya, dengan KUA-nya, dengan Kemenak, dengan Polsek, dengan Koramil, dengan BKKBN, itu semua saya rangkul.
agar program ini bisa tersupport oleh semuanya. Tidak berhenti di sana, Asatidz, saya juga melakukan MOU dengan banyak sekali, ada 15 lembaga perguruan tinggi yang MOU baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Di luar negeri salah satunya dengan University of China yang kita mendapatkan golden ticket. Anak-anak bisa kuliah di sana gratis karena BOS di negara Cina itu besar sekali sehingga anak Indonesia yang belajar di sana itu terakomodir semuanya. Saya juga melakukan MOU dengan PENS. PENS itu Politeknik Negeri Surabaya, yang Al-Irsyad Bondowoso juga sudah melakukan MOU. Jadi anak kita bisa mendapatkan golden ticket ke sana. Ketika kita sudah melakukan MOU, kita bisa mendapatkan golden ticket. Beberapa kampus juga saya sudah melakukan MOU. Salah satunya juga Akbid. Akbid itu saya punya jatah 20 siswi yang akan menjadi bidan itu bisa gratis. Tujuan saya kenapa? Agar anak-anak yang sudah punya roadmap pendidikan tadi melalui e-future plan, kalau dia mau jadi bidan, kita kawal terus sampai kelas 12. Kemudian untuk masuk ke perguruan tinggi, mohon maaf karena sebagian besar siswa miskin, ya udah bisa langsung gratis karena kita sudah melakukan MOU itu. Ini salah satu upaya saya untuk memutus rantai kemiskinan tadi. Agar kemiskinan melahirkan kemiskinan tidak terjadi, kemudian anak melahirkan anak juga tidak terjadi. Teknisnya, yaitu ketika anak menyusun e-future plan, itu didampingi wali kelas. Didampingi wali kelas, setelah e-future plan-nya jadi, anak-anak berlatih. Karena siswa saya yang sebanyak 375 itu banyak sekali yang tidak percaya diri. Ini pendampingan yang dilakukan oleh wali kelas. Setelah e-future plan-nya jadi, anak berlatih. Anak berlatih, kemudian e-future plan-nya dituangkan dalam PPT hanya 5 slide saja. Slide pertama itu berisi siapa sih dia. Tidak sekedar nama saja, tetapi kekuatan, kelemahannya, cita-citanya, supporting sistemnya, kemudian rencananya sampai 10 tahun ke depan, apa yang akan dia lakukan dengan step-step yang akan dikerjakan. Kemudian di slide terakhir, anak mengucapkan terima kasih pada orang tuanya, pada gurunya, sebagai supporting system. Dan luar biasa, Asatidz, ketika pada slide terakhir, menyampaikan ucapan terima kasih dan sekaligus meminta doa pada orang tuanya, ada orang tua yang datang ke saya, memeluk saya dan menyampaikan terima kasih karena baru pertama kali dipeluk oleh anaknya. Dan beliau juga tahu bahwa anaknya ternyata punya cita-cita yang harus diperjuangkan bersama. Kemarin kelas 10 semua hari Jumat, saya selalu memilih hari Jumat untuk presentasi. Anak kelas 10 baru kemarin, kelas 10 yang baru. Kalau kelas 11, 12 sampai yang sudah lulus, itu sudah mempunyai future plan. Untuk siswa kelas 10 baru kemarin, sebanyak 130 anak mempresentasikan rencananya, mimpinya untuk merajut masa depannya pada orang tuanya. Dan Masya Allah, hasilnya gitu anak-anak jadi bersemangat. Dampak dari asuh siswa setiap hari dengan menggunakan e-future plan, angka putus sekolah 0. Kemudian pernikahan dini udah nggak ada. Kemudian juga capaian ke perguruan tinggi sebelum saya masuk ke sekolah saya, hanya 1 perguruan tinggi, tapi tahun kemarin sudah 23 yang diterima di perguruan tinggi, baik melalui tes ataupun melalui undangan ataupun melalui tes. Kemudian ini komitmen yang saya bangun bersama wali murid yang bertunangan ketika itu, saya bangun komitmen nggak boleh dinikahkan sampai lulus dan bermaterai, dan alhamdulillah berjalan sampai lulus tidak ada yang menikah. Kemudian dampak yang lain, daya saing kita, sekolah kita, meskipun menjamurnya SMK, menjamurnya pondok-pondok pesantren di sekitar kita, PPDB kita masih unggul dibandingkan sekolah-sekolah yang lain. Kemudian juga budaya yang kita bangun, yang bagi saya, meskipun saya sekolah negeri, rasanya adalah rasa Al-Irsyad. Jadi akhlak yang kita kedepankan, budaya literasi juga maksimal, terbukti dengan perpustakaan kita ketika lomba kita juara, anak-anak kita juga duta, itu juga juara, duta baca, prestasinya meningkat tajam, sampai hari ini sudah mendapatkan 100 trofi, baik itu kejuaraan akademis maupun non-akademis. Untuk KTI kita sudah nomor 1 di kabupaten, dan juga lomba-lomba yang lain, bahkan untuk lomba non-akademis, yaitu lomba silat, kemudian yang O2SN, itu sudah SMA kita yang mendominasi, bahkan sudah dikirim di Jawa Timur, namun belum berhasil untuk tingkat nasional. Kemudian yang saya dapat simpulkan, Asatidz semua, ternyata dengan menggunakan
asuh siswa setiap hari melalui e-future plan itu mempunyai dampak yang signifikan yang mempengaruhi tidak hanya motivasi tapi juga hasil belajar. Kemudian orang tua dan guru sebagai supporting system di sekolah kami alhamdulillah juga sudah berjalan karena saya bisa memantau dari HP saya bagaimana orang tua memberikan supportnya, bagaimana anak selalu juga mengingatkan anaknya ketika ada PR, dan saya bersyukur kalau Arisat sudah Masya Allah jalan. Tapi di sekolah saya, kebetulan sekolah negeri ini masih belum berjalan, tapi alhamdulillah dengan e-future plan itu sudah berjalan. Kemudian e-future plan mampu memutus rantai anak melahirkan anak, kemiskinan melahirkan kemiskinan, dan kebodohan melahirkan kebodohan. Kemudian juga prosentasenya mencapai 100%, tidak ada angka putus sekolah lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan karya saya yang sederhana ini bisa bermanfaat untuk asatidz semua, dan ini sangat bisa diadopsi dalam semua level. Beberapa sekolah sudah mengadopsi, ada sekitar 5 sekolah yang sudah mengadopsi, ada SMP, ada SD, SMA, dan juga di luar provinsi juga sudah ada yang bisa mengadopsi. Saya berharap dari Al-Irsyad mudah-mudahan bisa mereplikasi, karena program kita, kurikulum kita luar biasa, mudah-mudahan juga pengawalan anak kita juga insya Allah bisa maksimal. Yang terakhir, asatidz semuanya, bahwa for me, nothing is more rewarding than seeing the students smiling in the process of learning, because they have a bright future, and the bright future is implemented in e-future plan. Bagi saya tidak ada sesuatu yang lebih membanggakan sebagai leader, sebagai pemimpin pembelajaran, dibandingkan dengan melihat anak-anak saya tertawa, tersenyum dalam proses pembelajaran, karena mereka sudah mempunyai bright future, masa depan yang dirancang, yang kita rancang bersama, dan rancangan itu ada di dalam e-future plan. Terima kasih. Sama-sama Ustazah, luar biasa. Ini menginspirasi guru-guru yang lain. Insya Pas Allah. sebagai kado peringatan Guru Nasional, ini perwakilan dari Al-Irsyad, ya walaupun atas namanya Kepala Sekolah Negeri 1 Tapen ya. Ya, Tapen itu desa, Ustaz. Dari Betul ya. Bondowoso itu Yang 20 ada desa. tapenya apa ya? Tapennya betul, Ustaz. Cetak tape yang luar biasa. Ini ada pantun juga supaya nanti bisa menginspirasi pada guru-guru yang lainnya. Ini berarti kalau kategori ketua LPP, berarti ini ketua LPP teladan bisa mewakili sekolah untuk lomba nasional. Ada pantun ini, pergi ke pasar membeli babat. Cakep. Oh iya. Babatnya dimasak asam pedas. Cakep. Guru hebat, negara bermartabat. Pendidikan maju, bangsa cerdas. Amin. Mudah-mudahan Al-Irsyad yang terdepan ini ya. Masya Allah. Ini inspirasi buat kepala sekolah, apalagi guru-guru mapel atau wali kelas untuk bisa mengikuti inovasi pembelajaran, termasuk juga penelitian bisa diikutkan kepada lomba-lomba yang diadakan swasta maupun pemerintah gitu. Selamat Ustazah, mudah-mudahan lolos di babak nasional ini. Amin. Ustaz Nandi, boleh Ustaz Nandi, lomba ini yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan ini, Ristek dan Teknologi ini diadakan tiap tahun Ustaz Nandi, dan kemarin itu banyak juga swasta-swasta yang ikut. Mudah-mudahan dari Al-Irsyad tahun depan bisa muncul, karena rewardnya Masya Allah Ustaz Nandi. Besok saya asatidz, besok saya berangkat, kemarin sudah presentasi sudah, nanti malam saya berangkat, kemudian tanggal 27 itu sebagai puncak Hari Guru Nasional, kemudian tanggal 28 kita bertemu dengan Presiden sebagai bentuk reward, kemudian tanggal 30-nya kita hearing dengan Menteri Pendidikan. Jadi Ustazah, asatidz semuanya, ini adalah sebuah kesempatan ya, kita bisa mengasah kompetensi kita, kemudian kita juga bisa bertemu dengan teman-teman kita dari provinsi-provinsi lain, kita juga diberi fasilitas yang insya Allah, Masya Allah ya Ustadz. Kalau saya mau bermalam di Hotel Bintang 5, mikir-mikir ya Ustadz ya, ini gratis, pesawat semuanya juga sudah disiapkan oleh kementerian, maka mudah-mudahan, karena saya sangat yakin asatidz kita itu adalah asatidz pejuang, tentu banyak sekali, apalagi kemarin sudah ada lomba ya Ustadz ya, lomba pembelajaran, karena kategorinya itu banyak sekali, ada kategori guru edukatif, untuk teman-teman yang mungkin
di atas gunung itu bisa ikut kategori edukatif. Kemudian ada kepala sekolah, ada TU, ada guru, ada laboran, ada pustakawan, ada sekitar 24 kategori. Itu mudah-mudahan nanti tahun depan sudah dipersiapkan dari sekarang, Al-Irsyad bisa muncul di nasional ya Ustaz Nandi ya. Amin, Insya amin, Allah. amin. Habis ini juga asatidz semuanya ada refleksi pelaksanaan lomba inovasi pembelajaran guru Al-Irsyad Al-Islamiyah seluruh Indonesia. Nanti bisa juga menjadi masukan tahun-tahun depan. Siapa tahu yang dilombakan di Al-Irsyad bisa masuk juga kategori nasional, maksudnya pemerintah, sehingga kita tinggal mendaftar saja lomba-lomba yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan, Betul, Ustaz. bisa lolos di nasional. Amin. Selamat Ustazah, mudah-mudahan Doanya. mendapatkan yang terbaik. Amin ya Rob, amin, amin ya Rob. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk acara mungkin pamungkasnya adalah refleksi pelaksanaan lomba Inovel yang akan disampaikan oleh Ustadz Toto Yulianto. Pada Ustadz Toto dipersilakan. Dan yang saya hormati, untuk alhamdulillah refleksi lomba kegiatan guru lomba inovasi pembelajaran guru Al-Irsyad Al-Islamiyah tahun 2024 diadakan di Kota Madiun. Kita lihat dulu sedikit tentang foto kegiatannya biar nanti kita pada tertawa ceria. Menang lombanya telah diberikan hadiahnya. Oh, ya. Bapak, bentar lagi. Berarti share videonya. Kita dan saudara semuanya, yang pertama, di dalam kegiatan lomba kemarin, saya menangkap ada semangat inovasi. Jadi para guru Al-Irsyad keseluruhan, para finalisnya, menunjukkan inovasi yang luar biasa di dalam menciptakan pembelajarannya. Jadi hal itu bisa dilakukan oleh teman-teman yang lain, bahwa pembelajaran yang menarik itu bisa diwujudkan dengan sebuah proses berdiskusi ataupun dengan proses mencari ide yang baik untuk agar siswa dapat memahami materi dengan baik. Yang kedua, profesi guru itu harus terus berkembang mengikuti dengan perkembangan zaman. Jadi teruslah berinovasi, teruslah berkembang untuk meningkatkan, memantaskan diri kita bahwa kita adalah sebagai guru yang pantas disebut sebagai guru yang profesional. Jadi teruslah belajar, teruslah berkembang untuk terus menumbuhkan semangat inovasi di dalam pembelajaran dengan anak-anak didik kita. Yang kedua adalah tentang kolaborasi. Kolaborasi tentang kepanitiaan ini dilakukan oleh cabang Madiun bersama dengan MPP Pusat. Jadi kami mengucapkan banyak terima kasih atas kolaborasi ini. Ini baru kegiatan untuk yang beberapa kali. Biasanya kita kolaborasi dengan LPP Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto. Hari ini kita mencoba kolaborasi dengan LPP Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Madiun.
mungkin beberapa kegiatan akan bisa kita kolaborasikan bersama dengan cabang yang lain. Lomba ini juga menjadikan ajang kolaborasi dengan guru dengan adanya presentasi dan saling menyimak, sehingga diharapkan ide-ide inovasi itu muncul untuk di dalam pembelajaran kita dengan siswa kita. Yang ketiga, saling berbagi ide dan pengalaman mengajar. Itu penting agar kita bisa meningkatkan pembelajaran kita suatu hari. Jadi silakan kita berdiskusi, dan saling berbagi di dalam mencapai sebuah tujuan pembelajaran kita. Yang keempat, apa yang disampaikan Ustaz Khalifah itu betul, aktif dalam mengikuti lomba. Sebagai guru Al-Irsyad, tolong Ustadz dan Ustadzah semuanya harus aktif mengikuti perkembangan lomba yang diadakan oleh dinas ataupun yang diadakan oleh Al-Irsyad. Jadi tolong, sebagai guru Al-Irsyad harus siap menerima tantangan untuk mengikuti lomba. Menang atau kalah hal biasa di dalam sebuah perlombaan, tapi kita patut mencobanya. Kita patut berpartisipasi dalam lomba-lomba yang diadakan oleh pemerintah ataupun Al-Irsyad. Jangan sampai nol kita itu tidak mengikuti ajang perlombaan tersebut. Terima kasih Ustazah Khalifah yang telah memotivasi kita. Terus tantangan dan peluang. Lomba itu bisa kita ikuti dengan berdasarkan pengalaman yang Ustadz dan Ustadzah telah lakukan di dalam pembelajarannya, di dalam kegiatan layanan-layanannya. Itu tinggal ditulis saja, sehingga Ustadz dan Ustadzah itu akan punya ide-ide di saat Ustadz nanti ada perlombaan-perlombaan selanjutnya. Karena catatan, ada beberapa sekolah yang tidak mengirimkan link lomba kemarin, entah itu naskah atau video. Jadi catatannya adalah itu. Jadi Ustadz dan Ustadzah, kalau ada tantangan sebuah perlombaan, Ustadzah harus yakin untuk memotivasi diri sendiri agar mau ikut di dalamnya. Jadi jangan menyerah sebelum bertanding. Kalau karya kita sudah ditampilkan, insya Allah akan ketahuan hasilnya nanti. Yang terakhir, Ustadz dan Ustadzah semuanya, atas nama pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah, kami ucapkan banyak terima kasih kepada PC Kota Madiun yang telah mensupport kegiatan MPP karena dalam kegiatan lomba inovasi kemarin. Ini dengan kepanitiaan kita foto bersama, dan Ustadz Faisal bin Madi juga mengucapkan banyak terima kasih melalui piagam yang telah diberikan kepada PC Kota Madiun. Demikian refleksi yang dapat kami berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ketua Pelaksana Lomba Inovasi Pembelajaran Guru Al-Irsyad Al-Islamiyah tahun 2024. Ini relevan dengan motivasi yang disampaikan oleh Ustaz Khalifah. Beliau selaku Kepala SMA Negeri dan juga selaku Ketua LPP Al-Irsyad Al-Islamiyah Bondowoso. Masya Allah. Ini sekelas Ketua LPP juga masih semangat ya. Maka guru-guru jangan kalah semangatnya. Begitu Ustaz Khalifah? Afwan Ustaz, saya megang dua sekolah negeri Ustaz. Yang satunya di atas gunung. Mendekati Kawah Ijen ya. Jadi alhamdulillah teman-teman semuanya Satida, kita ubah ya Ustaz ya, segala yang kurang itu kita jadikan peluang, insya Allah. Insya Allah. Ustaz Nandi izin, apakah boleh saya mendapatkan foto bersama Ustaz Nandi, karena ini harus saya laporkan di kementerian. Berarti semua peserta silakan untuk bisa close up wajahnya, ya, fotonya. Mohon teknisi Ustadz Rupi atau Ustadz Komar untuk bisa dokumentasikan, ya walaupun ini direkam. Iya. Dan Ustadz saya belum berbagi ke tempat lain, harus Al-Irsyad yang pertama. Oh, oke, alhamdulillah ini. Berarti mendapatkan cerita yang pertama ini Al-Irsyad. Oke, sudah siap apa namanya itu slide pertama atau penampilan pertama. Ustadz Komar sudah bisa memfoto.
Oke. Slide kedua. Ustaz Komar, oke. Slide kedua. Bentar. Biar di full kan, Ustaz? Saya hitung bentar ya. Baik. 1, 2, 3. Slide kedua. Ya, baik. Lanjutnya slide ketiga. Bentar. Mohon tetap. 1, 2, 3. Baik. Slide keempat. Ini ada 6 slide. Mohon maaf. Oh, maaf. Slide yang keempat dan selanjutnya eh, nggak video, Zat. Jadi cukup 4 ya, Zat. Syukran Ustaz. Ya, apa? Syukran. Oke. Ustaz Nandi, Ya. Afwan, saya siap membantu, membimbing untuk seluruh asatidz yang akan ikut lomba tahun depan. Mungkin yang juara Siap. 1 sampai 5 itu bisa kita persiapkan agar tahun depan bisa muncul dari Al-Irsyad, Ustaz. Saya Oke. siap membimbing. Oke, siap. Ini tersebar di berbagai cabang, insya Allah bagi asatidzah yang kemarin sudah daftar dan belum menjadi finalis, itu juga bisa diasah kembali keberaniannya untuk bisa mengikuti lomba-lomba. Insya Allah pengalaman tak terlupakan. Dan ini sudah ada penawaran diri dari Ustaz Khalifah, siap untuk bisa mendampingi, mengarahkan, dan membimbing asatidzah yang membutuhkan untuk bisa masuk tingkat nasional. Syukran Ustazah Khalifah. Ya. Terima kasih, ini asatidzah semuanya peserta kuliah umum. Alhamdulillah dari awal acara pukul 9 kita buka dan sekarang menunjukkan pukul 10.58, 2 menit lagi kita akan tutup. Tapi sebelum ditutup ada kado Hari Guru juga. Saya bacakan pantun ya, mumpung sudah ditulis disampaikan di sini. Masing-masing mengucapkan cakep gitu ya. Burung merpati terbang tinggi. Cakep. Mencari makan di sawah. Cakep. Guru adalah pelita bagi negeri, ilmunya menerangi setiap langkah. Masya Allah. Amin. Mudah-mudahan kita selaku guru yang profesi sangat mulia bisa istiqomah mencetak generasi yang soleh dan solehah. Allahumma amin. Amin ya Rabbi. Baik, usai sudah acara kuliah umum ini dari awal sampai akhir, saya mohon maaf selaku moderator apabila ada kekurangan dan kesalahan, dan penghargaan setinggi-tingginya asatidzah semuanya yang sudah aktif mengikut kuliah umum ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ilmunya berkah. Kita akhiri pertemuan ini, kuliah umum ini, dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan selamat juga terkhusus dari luar Jawa ini. Ada dari mana Banjarmasin ini, dari Banjarmasin, Lampung ini, Lampung, Masya Allah. Ujung Jawa, Banyuwangi. Ya, selamat. Terima kasih semuanya asatidzah. Bagi yang ada aktivitas dipersilahkan untuk bisa melanjutkan perjuangan kita mendidik generasi bangsa. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini Ustazah, saya belum terakhir ke Bondowoso. Iya, Ustaz Nandi lama. 4 bulan yang lalu. 4 bulan yang lalu ya Ustaz. Aduh, nggak ketemu saya sama Ustaz Nandi. Iya, Ustaz megang sekolah